Fibis Viewers, bertemu lagi dengan saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Style and Tips. Kali ini saya berada di sebuah rumah makan yang sangat spesial, yaitu Omo Chicken yang ada di lantai 3 Central Park Mall. Pada Fibis Style and Tips kali ini kami akan membahas mengenai seputar dunia investasi dan keuangan dan bagaimana cara memaksimalkan investasi Anda. Untuk edisi perdana kali ini kami akan membahas mengenai jenis-jenis investasi yang dapat Anda lakukan sesuai dengan profil investasi Anda. Yang pertama adalah investasi pada tabungan dan deposito. Tabungan dan deposito ini harus dimiliki oleh siapapun, tidak peduli bagaimana profil risiko investasinya, bisa rendah, sedang, ataupun tinggi. Keuntungan dari investasi pada tabungan dan deposito adalah fleksibilitasnya, di mana Anda bisa menarik dan menyetorkan dana kapan saja tanpa harus ada biaya tambahan. Akan tetapi kekurangan dari investasi jenis ini adalah imbal hasilnya yang tidak sebesar dari investasi-investasi di instrumen lain. Untuk Anda yang masih memiliki profil investasi yang dengan risiko rendah, Anda bisa melirik investasi di obligasi yang menawarkan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan dengan tabungan dan deposito. Dari investasi obligasi ini Anda bisa memperoleh keuntungan dari dua hal. Yang pertama adalah apabila Anda menjual obligasi Anda di pasar sekunder dan harganya lebih tinggi dibandingkan pada saat Anda pertama kali membelinya, atau juga Anda bisa mengharapkan keuntungan yang diperoleh dari kupon yang dibayarkan dalam periode tertentu hingga jatuh tempo obligasi tersebut. Untuk Anda yang tidak memiliki dana yang terlalu besar, jangan khawatir karena obligasi saat ini sudah hadir dalam porsi yang bisa Anda miliki hanya dengan harga 5 jutaan, yaitu obligasi pemerintah atau ORI dan sukuk retail. Untuk obligasi bagi Anda yang memiliki profil risiko yang menengah atau medium, Anda bisa melirik investasi pada reksadana. Investasi reksadana ini Anda mempercayakan dana Anda untuk dikelola oleh manajer investasi, dan keuntungannya adalah bahwa investasi di reksadana ini diharapkan bisa memperoleh imbal hasil yang lebih besar dibandingkan deposito maupun tabungan. Akan tetapi yang perlu Anda ingat adalah bahwa investasi reksadana ini bukanlah investasi yang tanpa risiko. Anda bisa mengalami kerugian apabila manajer investasi Anda juga mengalami kerugian. Imbal hasil reksadana unggulan saat ini yang beredar di pasar bisa mencapai 30 hingga 40% per tahun. Cukup menggiurkan, bukan? Lalu untuk Anda yang menyukai tantangan dan memiliki profil risiko yang tinggi atau mampu untuk menanggung risiko besar, Anda bisa melirik investasi pada saham maupun instrumen berjangka seperti forex, indeks maupun komoditi. Akan tetapi untuk instrumen-instrumen yang berisiko tinggi ini Anda harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana kinerja dari Bursa Saham Indonesia maupun kinerja dari instrumen investasi berjangka, Anda bisa mengunjungi situs fibisnews.com. Di sana lengkap tersedia bagi Anda para investor, baik Anda yang bermain di bursa saham maupun Anda yang bermain di bursa berjangka. Lalu untuk Anda yang memiliki modal yang cukup besar, Anda bisa melirik investasi di bidang properti. Investasi properti ini menawarkan imbal hasil yang tinggi, akan tetapi risikonya relatif lebih rendah. Tapi kelemahan dari investasi properti ini adalah bahwa modal yang Anda butuhkan tentunya cukup besar. Lalu ada pula investasi yang bisa Anda lakukan, yaitu pembelian emas dalam bentuk fisik, yaitu adalah pembelian emas batangan. Untuk Anda yang gemar mengoleksi perhiasan, sebaiknya tidak ditujukan untuk tujuan investasi. Karena apabila Anda menjual kembali, potongan yang dikenakannya akan cukup tinggi. Lebih baik Anda memilih investasi pada emas batangan yang dikeluarkan oleh Antam maupun Pegadaian. Nah, setelah Anda mengenal jenis-jenis instrumen investasi, kami akan menanyakan kepada masyarakat di sekitar kami bagaimana pengetahuan mereka seputar dunia investasi. Silakan saksikan. Halo Mbak, namanya siapa? Sheryl.
Oh, Mbak Sheryl, kita dari vbisnews.com mau tanya, Mbak Sheryl tahu nggak mengenai instrumen investasi keuangan yang beredar di pasar? Nggak terlalu ya, maksudnya karena aku juga maksudnya masih 22 tahun gitu. Paling yang tahu itu kayak saham, reksadana atau investasi-investasi uang dalam properti kali, kayak begitu-gitu aja. Kalau Mbak Sheryl sendiri ada investasi di saham atau reksadana mungkin? Saham reksadana nggak. Paling kalau investasi biasa paling kalau misalnya memang ada spare uang banyak, agak lebih banyak, paling ke beli emas. Oke. Terima kasih ya Mbak Sheryl ya. Halo Mbak, siapa namanya? Caroline. Mbak Caroline, kita dari vbisnews.com mau tanya, Mbak Caroline tahu nggak jenis-jenis investasi keuangan yang ada di pasar saat ini? Emas, bursa, saham seperti itu sih. Ya. Kalau Mbak Caroline sendiri punya investasi mungkin di bursa saham atau emas? Nggak ada. Oke, terima kasih ya Mbak Caroline ya. Halo Pak Ruben, saya dari VBS News mau tanya sedikit tentang investasi. Kalau sepengetahuan Bapak tentang investasi itu seperti apa Pak? Investasi itu menurut saya teori mengendapkan uang atau properti yang berharap itu akan meningkat nilainya. Oke, kalau menurut Bapak juga kira-kira investasi apa nih Pak yang paling menguntungkan saat ini? Pada saat ini yang paling menguntungkan itu properti. Oke, makasih ya Pak Ruben. Baiklah VBS Viewers, demikian adalah VBS Style and Tips kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam VBS.